Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang khasiat atau manfaat yang bisa kita rasakan dari mengkonsumsi lidah buaya. Itu dari sisi untuk asam lambung. Jadi mungkin arahnya bukan mengobati, tapi bisa dibilang meredakan ya. Karena infonya itu asam lambung itu ya termasuk kumat-kumatan juga. Jadi semisal hari ini mungkin sembuh, besok ketika mungkin pikiran atau aktivitas atau mungkin makanan dan lain sebagainya mengakibatkan itu muncul lagi. Jadi di sini kita akan membahas dari mulai caranya, kemudian alhamdulillah saya juga dapat dua narasumber ya. Jadi ada teman dan saudara yang memang benar-benar pernah mengkonsumsinya. Nanti saya infokan dia caranya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Secara simpel atau mudahnya mengolahnya itu seperti apa. Jadi insya Allah cukup lengkap ya. Oke, jadi informasi ini kita mulai dari dua narasumber, tapi tidak ada orangnya ya. Tapi saya sudah komunikasi lewat WA. Adalah sebagai berikut. Oke, ini info pertama dari Mbak Oki. Dulu dapat infonya sekitar bulan Maret ya, 2020, agak lama sekali ya. Dan sampai sekarang kalau kondisi beliau agak kumat itu juga pakai jamu ini. Jadi dia menggunakan beberapa bahan ya. Yang pertama lidah buaya, kemudian daun pace, terus kunyit biasa, kunyit mangga, gula aren, jeruk nipis. Itu alhamdulillah berkurang dari asam lambungnya ya. Tapi ini saya tanya takarannya berapa itu beliau menyampaikan ini apa namanya bebas. Jadi kayak takaran perkiraan aja. Beliau menyampaikan bahwa untuk mengurangi pahitnya itu menggunakan bahan-bahan itu tadi yang bawah. Itu teman-teman ya. Jadi dia minumnya itu seminggu full setiap hari. Kemudian setelah itu tidak minum, ternyata 3 hari setelahnya kumat. Kemudian jadi minumnya sehari 2 kali. Itu teman-teman. Kemudian yang benar 2 hari sekali. Itu sekarang 2 hari sekali. Jadi sekarang kondisinya 2 hari sekali itu minum. Cuman kemarin belum lama itu saya ketemu, beliau udah nggak minum, tapi minumnya saat kondisinya kumat seperti itu. Jadi kalau seminggu full 2 gelas 2 kali sehari itu pagi dan malam. Kondisinya seperti itu. Kemudian dari Mbak Ratna. Ini alhamdulillah infonya itu hanya menggunakan lidah buaya dan alpukat. Jadi keduanya di jus. Kemudian kalau takarannya ini juga sama, takaran perkiraan. Kemungkinan perbandingannya sekitar 1:1 dan bisa untuk 1 gelas. Itu pun juga informasi dari dokter. Jadi kebetulan juga periksa ke dokter, dapat obat dari dokter, jadi makan dua-duanya. Tuh, walaupun keduanya diselang ya, bagusnya diselang sekitar kurang lebih 2 jam kurang lebih. Kalau hasilnya yang dirasakan itu perutnya jadi anyep, kepenak, kemudian rutin, kemudian dia minum sehari sekali, utamanya di malam hari karena kondisinya biasanya malam hari itu sering kumat. Kemudian kalau
lidah buahnya itu di malam hari, kemudian kalau yang obat dokternya itu kalau mau tidur. Kalau rasanya infonya tidak pahit, tapi segar seperti itu. Kemudian untuk waktunya, waktu dari mulai minum dan sampai enggaknya itu ini lebih dari 1 bulan teman-teman, karena infonya itu asam lambungnya itu cukup parah. Cuman parahnya seperti apa saya kurang begitu tahu ya. Tapi menurut Mbak Ratna ini cukup parah, kemudian rutin. Alhamdulillah 1 bulan itu ada hasilnya, dan setelah itu minum kalau kondisinya ini kumatnya itu tidak bisa ditentukan waktunya ya. Oke, itu tadi ya 2 pengalaman atau informasi yang bisa saya infokan. Bisa jadi tiap orang akan berbeda, kemudian bisa jadi tiap orang juga akan hasilnya akan berbeda, karena sifat herbal itu juga termasuk cocok-cocokan ya. Jadi bisa jadi si A cocok, si B tidak, si A pakai cara A, si B pakai cara B. Itu tadi ya, makanya saya bikin 2 pembanding, ternyata ada cara-cara yang berbeda teman-teman ya. Dan saya juga cari info di tempat lain, itu infonya juga memang beberapa informasi sudah merasakan dan alhamdulillah ada hasilnya seperti itu. Tapi secara sederhananya sebenarnya teman-teman, kita tidak perlu menambah bahan-bahan yang lain ya. Jadi cukup lidah buaya aja. Cuman memang rasa dan setiap apa ya istilahnya tuh, setiap orang punya kemantapan sendiri-sendiri ya. Mau ditambah madu atau mungkin ditambah bahan lain, itu bisa dikembalikan ke teman-teman. Dan bisa jadi itu juga dapat informasi dari si temannya dan lain sebagainya. Nah, secara sederhananya dari lidah buaya yang kita dapat ini, itu semisal kita ambil satu ya, kita panennya bisa dari dalam, bisa juga kita sobek dari luar ya. Jadi ini semisal kita sobek aja dari luar ya, kita sobek seperti ini. Utama yang harus dihilangkan itu adalah getahnya ya. Jadi ini akan muncul getah warna kuning seperti ini. Ini pernah saya bahas beberapa kali ya. Jadi ini bukan racun ya teman-teman. Mungkin ada yang bilang hilangkan dulu racunnya, saya kurang setuju. Saya sudah bahas sampai 2 kali kalau nggak salah tentang hal ini. Jangan sampai teman-teman ada yang salah arti ya tentang racun itu. Kemudian secara sederhananya itu kita potong atasnya juga, kemudian kita diamkan beberapa waktu, bisa juga langsung dicuci dengan air yang mengalir. Kemudian kita pinggir-pinggirnya ini juga kita hilangkan. Kemudian kita diamkan posisi berdiri pun juga bisa, kita cuci dengan air yang mengalir juga bisa. Kemudian selanjutnya bisa kita kuliti, kemudian kita bilas dengan air panas. Jadi posisinya masih utuh, tidak dibikin kotak-kotak seperti itu. Harapannya biar lendir yang ada itu tidak terbuang banyak ya. Jadi yang utama kita hilangkan itu adalah getahnya, karena kalau lendirnya itu sebisa mungkin jangan terbuang banyak nutrisi dan kandungan mungkin vitamin atau nutrisi yang ada dalam lendir itu, insya Allah juga akan membantu dalam proses pengobatan atau penyembuhannya itu. Tapi kalau getahnya yang warnanya kuning itu yang biasanya mungkin menyebabkan gatal atau rasa yang pahit dan lain sebagainya. Nah, setelah kita kita
kita celupkan di air panas, air yang mendidih, itu bisa langsung kita konsumsi atau mungkin kita blender kemudian kita minum. Mungkin kalau rasanya agak pahit ya mungkin masih ada getah-getahnya, bisa ditambah madu atau gula atau lain sebagainya. Kalau semisal seperti itu udah enak menurut teman-teman, karena bisa jadi tiap orang pahit itu berbeda-beda ya. Ada yang bilang pare itu pahit, ada yang enggak, kemudian ada yang bilang daun kates itu pahit, ada yang tidak, dan lain sebagainya. Ya, itu bisa langsung dikonsumsi. Jadi teman-teman, semoga bisa meredakan, karena tiap orang juga pengalamannya berbeda-beda. Ada yang sehari sekali, di teman saya itu bahkan 2 hari sekali, tergantung kondisi dari asam lambungnya sendiri. Kemudian biasanya malam hari asam lambungnya itu mulai kumat, bisa di malam hari. Jadi bisa berbeda-beda, jangka waktunya bisa mingguan, bulanan, juga tergantung orang, kondisi dari asam lambung itu sendiri. Oh iya, dan untuk jenis itu, 2 narasumber ini menggunakan jenis sinensis ya setahu saya, karena memang kebanyakan yang ada itu adalah sinensis. Tapi pernah saya dapat informasi yang teman yang ada di Manado kalau tidak salah, itu dia cocoknya barbadensis. Jadi mungkin tiap orang bisa beda-beda ya, tapi keduanya insya Allah bisa. Yang jenis sinensis bisa, yang jenis barbadensis pun juga bisa. Oke, mungkin sedikit informasi itu mengenai khasiat atau manfaat dari lidah buaya untuk mengobati atau meredakan asam lambung. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.